Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Jinur Azza dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 12. Baik, di sini saya akan melaksanakan ulangan harian 2 yaitu tentang wawasan Nusantara. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu sebutkanlah pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara artinya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Lalu soal nomor 2, sebutkanlah tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama, mewujudkan tujuan nasional, lalu yang kedua, mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik itu alamiah maupun sosial. Lalu yang ketiga, soal yang ketiga, sebutkanlah tujuan nasional. Tujuan nasional terdiri dari 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu sebutkanlah fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama sebagai konsep ketahanan nasional. Artinya wawasan Nusantara sebagai konsep pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Lalu yang kedua sebagai wawasan pembangunan. Artinya wawasan Nusantara ini mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu yang ketiga sebagai sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara artinya adalah wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia yang meliputi seluruh wilayah yang menjadi satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Lalu yang terakhir ada sebagai wawasan kewilayahan, artinya wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pembatas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Lalu soal selanjutnya itu sebutkanlah peranan wawasan Nusantara. Peranan wawasan Nusantara yaitu yang pertama mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hal yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Lalu yang terakhir yaitu menjalin hubungan internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian. Lalu soal selanjutnya, mengapa Indonesia menerapkan konsep wawasan Nusantara? Yaitu karena konsep wawasan Nusantara ini lahir sebagai respon atas kebutuhan untuk meningkatkan integrasi nasional. Lalu soal selanjutnya, apa yang dimaksud dalam Trigatra dalam wawasan Nusantara? Trigatra dalam wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama, ketahanan secara geografis. Yang kedua, ketahanan sumber daya alam. Yang ketiga, ketahanan penduduk. Lalu soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Pancagatra di dalam wawasan Nusantara? Pancagatra di dalam wawasan Nusantara yaitu ada 5. Yang pertama, ketahanan dalam aspek ideologi, ketahanan dalam aspek politik, ketahanan dalam aspek ekonomi, ketahanan dalam aspek sosial budaya, dan yang terakhir ketahanan dalam aspek pembangunan ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Lalu soal selanjutnya, mengapa di dalam konsep wawasan Nusantara ini kita harus memperhatikan aspek Trigatra dan Pancagatra? Karena ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan serta pengembangan terhadap setiap aspek atau gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Lalu soal yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan perwujudan wawasan Nusantara.
perwujudan wawasan Nusantara yaitu konsep sebagai untuk mempersatukan dan memelihara bangsa dan negara, serta wawasan Nusantara ini harus direalisasikan atau diwujudkan di dalam kehidupan nyata oleh bangsa Indonesia. Lalu dalam bidang apa saja perwujudan wawasan Nusantara ini harus diwujudkan? Yang pertama, perwujudan wawasan Nusantara di bidang politik, perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya, lalu yang terakhir perwujudan wawasan Nusantara di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Lalu soal selanjutnya yaitu apa yang menjadi penyebab pudarnya pemahaman atau penghayatan wawasan Nusantara? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab atau pudarnya wawasan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pudarnya pemahaman warga negara akan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama dari faktor internal. Dari faktor internal ini ada 3. Yang pertama, sikap egosentrisme, yaitu paham yang dibuat dari semangat lokal yang tidak mementingkan atau tidak memperhatikan kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang kedua ada sikap etno-nasionalisme, yaitu sikap yang menonjolkan salah satu etnis sebagai superior di seluruh etnis yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir itu adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada B, faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada 2. Yang pertama adanya pengaruh dari globalisasi, dan yang kedua adanya pengaruh dari konstelasi politik internasional. Misalnya, negara superpower berusaha mencari pengaruh atau berusaha mencari perhatian dari negara berkembang demi kelaksanaan atau agar dilaksanakan atau agar dilakukan ideologi komunis atau liberal. Baik, itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti.